Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Eh, kita, oke, kita masuk di pertemuan keempat ya teman-teman sekalian. Di pertemuan ketiga kita sudah membahas beberapa komponen yang sudah kita bahas dan ada beberapa contoh yang sudah kita ketahui bersama. Oke itu. Oke. Di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai interface dan virtual display yang ada di augmented reality. Terus komponen-komponen dari interface itu apa aja sih kayak gitu ya? Interface itu fungsinya apa kayak gitu di augmented reality itu yang akan kita pelajarin. Terus virtual display-nya ada apa aja kayak gitu. Oke. Referensi yang saya gunakan ada di salah satunya ini, dan juga ada Morgan Hoffman yang saya pakai ya teman-teman ya, referensi di buku Morgan Hoffman Understanding the Virtual Reality itu juga saya pakai kalau teman-teman mau belajar. Oke. Oke, terus pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu mengenai sub virtual display, terus ada aural display, ada haptic, ada sensor kayak gitu. Nah, dari komponen-komponen ini untuk menunjang augmented reality itu komponen seperti apa sih kayak gitu. Jadi interface to the virtual world output itu pengertian fungsinya adalah sebagai pengguna ya. Kita sebagai pengguna yang dapat memandang atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau kayak gitu. Itu adalah pemahaman dasar kayak gitu ya. Artinya kita sebagai pengguna, kita sebagai orang, sebagai pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu adalah untuk interface to the virtual world output kayak gitu. Outputnya itu yang dihasilkan. Salah satu contohnya apa? Misalkan teman-teman main game kayak gitu ya. Main game Pokemon Go kayak gitu ya. Itu adalah produknya augmented reality. Jadi kita sebagai pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang seolah-olah itu adalah lingkungan sekitar itu nyata kayak gitu. Terus dapat dikatakan nyata baik secara persepsi fisik ya, fisik augmented reality yang didasarkan pada beberapa simulasi yang ditampilkan oleh komputer, sehingga dari tampilan itu yang ditampilkan komputer itu yang di dalamnya ada beberapa komponen ya, ada komponen algoritma, ada komponen visual display-nya yang disinkronkan dengan indera atau penglihatan kita. Tiga indera pada tubuh kita itu baik haptic ya, display, embedded, aural, dan lain semacamnya kayak gitu. Misalkan pakai tangan, pakai suara dan lain semacamnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah objek kayak gitu ya, atau menghasilkan beberapa komponen. Dari komponen itu dapat berbentuk visual kayak gitu. Oke. Karakteristik output dari augmented reality itu bisa dari komputer, sensor, glass, kacamata ya, terus ada kamera kayak gitu. Ada juga berbentuk software, algoritma, model visual kayak gitu. Sebenarnya yang akan kita praktekkan nanti setelah selesai UTS itu adalah bentuk software, algoritma, model visual kayak gitu. Mungkin lebih kepada model visual itu kayak gitu. Karena kalau membahas algoritma ini akan ya butuh waktu yang memang benar-benar lama gitu. Terus ada keyboard, mouse, knob dan joystick ya, atau stick kayak gitu.
ada printer, monitor, tampilan video. Terus struktur perangkat untuk virtual reality itu ada konsul, sehingga kalau konsul itu ya ada joystick, ada objek yang ditangkap terus ditampilkan di kamera, terus di konsul kayak gitu. Dari proses ini kan sudah dibahas ya teman-teman ya. Ada software dan database yang mendukung. Ada simulasi perangkat VR, yaitu menggunakan berinteraksi secara real time baik input ataupun output dari proses kayak gitu. Ya terapi ya di sini duduk kayak gitu, di scanning terus ditampilkan di layar kayak gitu. Objeknya apa gitu, orang ya udah terapi di alat terus ditampilkan di komputer kayak gitu. Berapa sih grafiknya? Kalau misalkan grafiknya rendah, oh ya dia sakit stroke misalkan. Itu membutuhkan software dan database yang dapat menampung data kayak gitu. Oke. Ada struktur antarmuka untuk output AR, yaitu ini adalah lebih kepada virtual reality ya teman-teman ya. Karena di sini orang pegang alat, di sini pegang alat, terus dia itu pakai glass ya seperti yang tadi, pakai glass atau sensor dan lain semacamnya komputer, dia itu berfantasi seolah-olah dia itu apa? Oh, misalkan senam bisa jadi, ataupun dia itu melihat elemen 3 dimensi berbentuk seperti ini kayak itu bisa kayak gitu ya. Ada di situ ada alat yang support dengan glass. Oke. Untuk blok diagram output visual AR itu kalau di sini ya ini untuk virtual reality, ini untuk augmented reality. Di sini lebih kompleks prosesnya untuk augmented reality karena dalam sinkronisasi ya, sinkronisasi pertama dia itu kamera tracking ya, ada komponen yang di tracking dari objek ya. Terus di sinkronisasi kedua sebelum ke menghasilkan morph image 2D, dia itu sinkronisasi dari real kameranya kayak gitu. Di sini presisi pertama, di sini presisi kedua, itu di elemennya berapa cocok kayak gitu, elemennya berapa sesuai kayak gitu. Berapa persen sesuainya gitu. Ini adalah project real camera view kayak gitu. Jadi ada kamera yang ngambil objek terus di presisi terus itu menghasilkan augmented reality. Artinya dari yang objek secara bukan virtual, objek secara nyata, real kayak gitu, terus ada objek secara virtual, terus ada objek secara virtual gitu. Nah, dari keduanya objek itu nanti di presisi akan menghasilkan objek 2 dimensi gitu. Tampilan visual menggunakan augmented reality, tampilan visual menggunakan ini adalah rendering dalam 3 model gitu ya. Oke. Augmented reality ada klasifikasi ya. Klasifikasi according to topology augmented reality dibagi ke 3 segmen ya. Ada visual, ada tracking, ada device kategori. Di mana untuk klasifikasi ini aplikasi menggunakan 3 kategori kelompok ya. Dari segi tampilan, pelacakan, tracking, terus kategori perangkat kayaknya. Perangkat ini digunakan yang cocok seperti apa gitu. Itu kayak gitu. Terus ada arsitektur display output kayak gitu. Ada 3 bagian ya, 4 bagian. Ada optical, ada video, ada spasial. Ingat spasial itu adalah tempat kayak gitu. Arsitektur menggambarkan taksonomi yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek, di mana setiap elemen melalui visual grafik atau GUI ya. Ini dapat diimplementasikan dapat dicoba nanti di Unity ya teman-teman ya. Unity. Oke. Ada arsitektur tracking untuk output AR. Kalau di tracking ada 2 model nih. Ada base location
Base location itu ada 3, ada geolocation atau 2D, dikatakan 2D, ada geolocation AR with orientation, orientasinya apa meskipun di tempat. Terus ada movement base, artinya objek bergerak gitu ya. Objeknya bergerak berapa persen si mutannya gitu. Terus yang menarik ada image base kayak gitu. Image base itu dibagi dalam 2 kategori, ada QR code ya. QR code itu kan udah jadi satu kesatuan kayak gitu. Ada objek yang dapat di scanning kayak gitu. Ada image yang di scanning, terus dari hasil scannya baru keluar objeknya itu kayak gitu. Nah, ada marker base, ada non marker base. Ini yang menarik gitu kayak gitu. Kalau marker base ada image kayak gitu. Ada image dibikin di Vuforia misalkan ya, dengan beberapa komponen yang disesuaikan dengan image aslinya. Terus nanti di scanning dan akan menghasilkan objek yang sesuai dengan aslinya. Terus ada non marker, di situ ada pattern recognition, ada image recognition. Ini sesuai dengan yang dibahas minggu lalu. Contohnya ada objek misalkan mukanya orang kayak gitu ya. Presisi misalkan hidungnya disesuaikan dengan ini non marker ya. Ini based on algorithm. Ketika bicara recognition, image recognition itu ya bicara artificial intelligence kayak gitu. Jadi dia itu prosesnya based on algorithm. Jadi mencari presisi kecocokan dari, karena non marker dia mencari kecocokan dari objek yang diolah kayak gitu. Terus sesuai enggak dengan yang image aslinya itu kayak gitu. Oke, ada arsitektur device kategori. Untuk device itu ada spasial, hand motion, ada mobile gitu. Jadi dari device kategori itu perangkat sebagai jembatan output. Perangkat spasial adalah sebagian titik dan ruang yang melacak objek kayak gitu. Spasial itu melacak objek yang ada gitu, yang disimulasikan secara bergerak di sekitar dengan perangkat mobile kayak gitu, bisa mobile atau glass kacamata kayak gitu. Oke, pengertian oral display yaitu sebagai aplikasi tampilan oral di AR sebagian besar terdiri dari handphone yang sudah kita pakai sehari-hari dan pengeras suara atau mono dimension, stereo juga bisa, atau sound gitu. Jadi perangkat yang paling mudah digunakan untuk mensupport augmented reality itu salah satunya yang kita pakai sehari-hari yaitu handphone teman-teman ya. Di mana handphone itu dapat menampilkan aural berupa 3D sejati atau 3D saat ini ditemukan dalam simulasi lingkungan virtual itu kayak gitu. Oke, untuk topologi aural display di sini adalah real object yaitu ini adalah virtual object, ada representasi image dari objek virtual, dari real object kayak gitu karena virtual. Nah, di sini ada mirroring kayak gitu ya. Mirroring itu adalah proses untuk mengidentifikasi objek yang virtual tadi disesuaikan dengan yang real object kayak gitu. Terus di sini ini adalah observasi ya, observasi dari virtual, ini adalah observasi dari yang mirror kayak gitu. Kalau teman-teman pernah belajar ya, ada yang PCA, ada LDA kayak gitu ya. Itu adalah algoritma yang dapat melihat kayak gitu ya, melihat presisi model mulai dari dasar apakah model itu sesuai dengan yang aslinya atau enggak ya, sama komponennya seperti ini. Ini adalah representasi untuk secondary screen gitu ya. Oke, terus ada augmented reality design gitu ya. Kalau secara manual
orang bikin desain secara manual terus nanti dibikin misalkan di Photoshop dan lain semacamnya. Nah, kalau secara virtual dia itu udah secara haptik, dia megang sepatu terus nanti diwarnain dan lain semacamnya. Itu kayak gitu. Terus ada augmented reality design untuk sensor kayak gitu ya. Sini misalkan ada alat ya, alat yang diletakkan di otak kita kayak gitu ya. Kayak gini, ada yang dikalungin, terus ada yang disimpan di belakang connect dengan apa? Dengan telinga kita kayak gitu ya. Terus itu ada sensornya kayak gitu ya. Ya, sensor yang dapat mendeteksi atau mensimulasikan elemen-elemen yang ada di otak kita kayak gitu. Terus misalkan ya menggunakan display kayak gitu ya. Menggunakan display di sini dua handphone, mikrofon kayak gitu. Komponen yang digabungkan ke brain atau otak kita kayak gitu ya. Ini adalah yang tadi kayak gitu ya. Alatnya kan sama, tapi dia itu dapat mendeteksi otak yang ada di belakang kita kayak gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan keempat. Kita ketemu di pertemuan kelima offline. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa ditanyakan nanti di grup kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan coba praktek ya pakai Unity, tapi mungkin nggak sekarang, nanti setelah tes saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.